Wanita itu tanpa sengaja menemukan putrinya semakin mirip dengan sahabat dekatnya. Awalnya dia tidak terlalu memperhatikan, karena sejak lahir, putrinya selalu diasuh olehnya sendiri. Namun pada hari itu, dia tanpa sengaja melihat laporan pemeriksaan kesehatan anaknya, dan melihat golongan darahnya tertulis B. Padahal dia dan suaminya sama-sama bergolongan darah O. Tidak mungkin melahirkan anak bergolongan darah B. Dia pun langsung meminta asistennya mengatur tes DNA. Dan hasilnya menunjukkan bahwa putri yang selama 18 tahun ia anggap sangat berharga, ternyata tidak memiliki hubungan darah dengannya. Barulah dia menyadari bahwa kemungkinan besar putrinya telah tertukar sejak lahir, 18 tahun yang lalu. Setelah dia melahirkan, rumah sakit langsung dipenuhi oleh media. Karena terlalu mendesak, dia bahkan belum sempat melihat wajah anaknya, dan memilih menerima wawancara terlebih dahulu. Namun tak lama setelah dia pergi, seorang mantan artis yang sudah tidak terkenal diam-diam menyelinap ke ruang bayi. Wanita itu menyimpan dendam karena gagal menjadi terkenal, dan melampiaskan semua amarahnya pada si wanita. Dia langsung menukar dua bayi secara diam-diam, dan si wanita pun tidak menyadari bahwa bayi yang ia peluk adalah anak orang lain. Sebaliknya dia mencurahkan seluruh kasih sayang kepada bayi itu, yang akhirnya tumbuh menjadi pusat perhatian semua orang. Sementara anak kandungnya yang sebenarnya dibawa pulang oleh mantan artis itu, dan diperlakukan dengan hinaan dan kekerasan. Anak itu tumbuh besar bersama neneknya, mengais sampah demi bertahan hidup. Namun siapa sangka, anak itu ternyata mewarisi bakat musik luar biasa dari ibunya. Dari hasil mengumpulkan barang bekas, dia berhasil membeli sebuah biola. Sayangnya saat sedang berlatih, dia ketahuan oleh ibu angkatnya yang kejam. Karena takut rahasia terbongkar, dia melarang anak itu menyentuh hal yang berhubungan dengan musik. Bahkan dia menghancurkan biola yang dibeli dengan susah payah, agar anak itu tidak diam-diam berlatih. Tak hanya itu, dia juga merobek partitur milik anak itu, dan bahkan menusuk jarinya dengan jarum. Lalu memaksa anak itu mengantar makanan untuk membantu biaya hidup. Tak disangka, suatu hari saat mengantar makanan, dia sampai ke rumah si wanita. Dan di dalam rumah itu, ada sebuah piano yang seakan memanggil dirinya. Dia tak tahan untuk menyentuh dan mulai memainkan piano itu. Suara musik yang unik langsung menarik perhatian si wanita di lantai bawah. Mendengar gaya permainan yang khas, dia segera naik ke atas untuk melihat. Pada saat yang sama, si gadis palsu juga mendengar suara itu, yang membuatnya terkejut. Karena lagu itu adalah karya barunya yang akan segera dirilis. Melihat seorang pengantar makanan yang sedang memainkan lagu itu, dia langsung marah dan mendorong gadis itu, menuduhnya menjiplak karyanya sendiri. Tanpa dia ketahui, gadis itu adalah pencipta asli lagu tersebut. Ibu angkatnya yang tahu akan bakat anak itu, telah diam-diam mencuri lagu itu dan memberikannya pada putrinya sendiri. Meskipun si gadis berusaha keras membela diri, tidak ada yang mau percaya. Tiba-tiba, sahabat si gadis palsu melihat bahwa piano antik itu menjadi kotor. Padahal piano itu adalah benda kesayangan si wanita. Semua orang pun marah besar, bahkan mengancam akan membuka pakaian gadis itu sebagai hukuman. Di saat kritis itu, si wanita yang mengikuti suara piano akhirnya tiba dan melihat semua kejadian itu. Namun dia pun tidak percaya bahwa seorang pengantar makanan bisa menciptakan musik. Dia menyuruh gadis itu meminta maaf kepada gadis palsu. Tapi gadis itu tetap keras kepala, menyatakan bahwa dia tidak berbohong. Ketika si wanita tahu piano antiknya menjadi kotor, dia pun marah besar. Namun saat menatap mata gadis itu yang keras kepala tapi penuh rasa sakit, hatinya perlahan mulai melunak. Dia lalu memberi gadis itu satu kesempatan. Jika dia bisa menciptakan satu lagu secara langsung, maka dia akan percaya bahwa gadis itu tidak menjiplak. Gadis itu langsung setuju tanpa ragu. Si gadis palsu mulai panik, berusaha menarik si wanita untuk pergi. Tapi si wanita bersikeras ingin melihat kebenaran. Jika gadis itu berbohong, dia harus membayar ganti rugi, dan bahkan bisa masuk penjara. Lalu gadis itu mulai memainkan piano dengan terampil, dan